Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih atas kesediaan guru-guru hebat ya telah bersedia untuk menghadiri undangan kami, dan yang luar biasa kemarin juga sudah sempat mengisi ya kuesioner yang kami sampaikan di Google Form ya, dan luar biasa setelah kita coba baca ternyata pengetahuan para guru PAUD IT Al-Manar berkenaan dengan permasalahan anak dan cara penanganannya sudah cukup luar biasa, sehingga mungkin saya nih nanti akan banyak belajar dari guru-guru hebat semua ya. Saya perlu sampaikan bahwa micro presentation yang kita lakukan saat ini salah satu tugas ya yang diberikan oleh JST Pusat, tepatnya Pusdiklat JST Pusat yang nanti akan membuka Pusdiklat di wilayah. Tujuannya agar nanti para trainer itu tidak dari pusat tapi sudah tertangani dari wilayah, dan salah satu tugas yang diberikan kepada kami adalah untuk membuat mikro presentasi ya. Dan tema kita setelah coba kita diskusikan dengan tim, dan juga kemarin kita sudah sampaikan kepada guru-guru semua, para peserta semua, adalah bagaimana permasalahan anak balita dan penanganannya ya. Dan tentunya di tengah wabah kita pada kali ini, saya mengapresiasi kehadiran guru-guru semua ya. Semoga senantiasa acara kita berjalan dengan lancar dan Allah lindungi kita semua ya. Kita akan masuk ke tahapan berikutnya, yaitu pre-opener ya. Temanya adalah aku dan semangatku. Aku dan semangatku. Jadi itu semua sudah kita bagikan name tag, tapi masih kosong, nggak ada namanya ya, nggak ada namanya. Jadi saya minta guru-guru hebat semua ya mengambil name tag tersebut, lalu dibuka, dilepas kertasnya ya, tulis di sini ya. Tuliskan satu kata motivasi setelah nama panggilan Anda ya. Misalnya namanya siapa, apa misalnya Ustazah Siti Fatimah, panggilannya Fatimah atau Siti, tinggal ditambahin Fatimah itu nanti tambahannya kata satu kata penyemangat itu apa ya. Ini contoh ya, contoh adalah ya misalnya karena ingin senantiasa menjadi pahlawan ya. Kalau guru itu kan pahlawan penuh dengan tanda jasa harusnya ya. Saya mengatakan bahwa Harry is hero ya. Nah ini untuk penyemangat. Silakan dimulai dari sekarang untuk 3 menit ke depan ya. Tuliskan nama panggilan dan disertai satu kata penyemangat yang itu mewakili perasaan antum semua saat ini ya. Insyaallah. Kita ada waktu sampai jam 10 insya Allah, karena presentasi ini akan berlangsung selama 1 jam, sehingga mohon disiapkan secara mental, fisik ya, untuk senantiasa konsentrasi mengikuti 3 acara ini sampai selesai ya. Sudah semuanya ya, sepertinya 3 menit itu terlalu lama untuk guru-guru hebat merangkum potensi yang ada pada diri antum semua ya. Silakan. 3 menit kayaknya terlalu lama, 1 menit itu berapa? Saya potensinya apa? Ya. Oke, sekarang silakan dipasang kembali dan name-nya boleh dipasang di leher ya. Itu instruksinya, tuliskan tambah satu kata motivasi setelah nama panggilan Anda ya. Misalnya Ustazah Yayu, panggilannya kan Yayu. Misalnya ditambahin satu kata Yayu merayu misalnya ini kan misalnya saya contoh ya, contoh punya saya Harry is hero ya, Harry sang pahlawan ya.
kita, ya, perasaan kita. Ya, silakan kalau sudah dipasang kembali dan dikenakan di leher, ya. Silakan. Saja sudah. Masih kesulitan ya. Oke, saya perhatikan yang sudah terpasang. Ustazah Leli Strainer, luar biasa. Ya. Sekarang kita akan bikin kesepakatan ya, jika ada sesuatu yang bisa menyemangati kita, bisa menyemangati kita atau bisa menginspirasi kita, kita sama-sama kasih penyemangat ya. Contoh misalnya kalau apa dulu itu mantul ya. Tutul mantul misalnya. Nah, kita masih boleh sepakatnya ada ide misalnya kita bukan saja ini strainer kasih apa kata penyemangat misalnya apa gitu ya. Boleh ya. Ada ide misalnya dari Ustazah Sinta, Masya Allah. Kita bisa lah. Sepakat seperti itu atau ada yang ide lain? Ada yang lain? Apa? Bu? Mantap jiwa. Mantap jiwa. Boleh juga. Silakan ada ide yang lain? Sepakat dengan yang disampaikan Ustazah Gigi, mantap jiwa gitu ya. Sepakat ya? Oke. Jadi kalau ada satu orang yang menyampaikan suatu motivasi, lalu nanti ada komandonya supaya serempak ya. Misalnya komandonya katakan beri penyemangat. Nah, nanti langsung disambut dengan mantap jiwa gitu ya. Sepakat ya. Gerakannya gimana? Dua jempol dari bawah ya. Oke. Contoh silakan ya, saya sebutkan. Ustazah Leli Strainer, beri penyemangat. Mantap jiwa. Luar biasa. Ini Ustazah Tri Ismart, beri penyemangat. Mantap jiwa. Ustazah apa? Sarah is the best, beri penyemangat. Mantap jiwa. Ustazah Kiki is King. kunci ya, kunci gemboknya di mana? Ini ada kuncinya. Beri penyemangat. Dia is the best, beri penyemangat. Rizka smile. Yayu pengertian. Beri penyemangat. Inspirator, Allah Akbar. Fitri bahagia, beri penyemangat. Beri penyemangat, Yang ceria, beri penyemangat. Untuk kita semua, beri penyemangat. Trisma, silakan. Dengan Trisma mudah-mudahan dalam mengikuti belajar hari ini sama dalam menerima materi dan semua untuk menjawab materi. Luar biasa. Beri penyemangat. Mantap jiwa. Satu lagi siapa? Dengan nama inspirator harapannya inspirator harapannya kita bisa memberikan inspirasi yang lebih fresh lagi untuk ketika kita Memberi inspirasi kepada orang lain. Beri penyemangat. mantap jiwa. One more, satu lagi. Ya, silakan. Saja. Terima kasih Ustaz dengan motivasi belum Sabar. saya pengen saya menjadi trainer pelatih untuk anak-anak saya, untuk anak didik saya, bukan pelatih untuk bukan hanya untuk melatih kemampuan di dunia, tapi nanti juga sampai ke Luar biasa. Masya Allah. Inspiring banget ya, bukannya dunia tapi akhirat. Beri penyemangat. Mantap jiwa. Menyemangati diri saya sendiri ya, nanti bisa ATM. Ya, luar biasa. Ini menambah ibu terkait masalah balita ya. Jazakumullah khairan katsiran pada para
bisa masuk ke menti.com dan memberikan harapan ya dari diskusi yang akan kita lakukan kurang lebih 1 jam ke depan. Dan itu kita rekap yang untuk rekomendasi kita. Oke, kita masuk ke opener ya. Kita akan buka sesi ini. Insya Allah kita mencoba kemarin merekam permasalahan-permasalahan yang ada di anak-anak usia balita dan juga cara penanganannya. Dan insya Allah pada hari ini di kesempatan yang berbahagia ini kita akan diskusikan. Harapannya ya kita bisa saling sharing pengalaman dan sharing cara-cara untuk penanganan anak balita ya. Kita masuk ke opener ya. Kita akan buka sesi ini. Insya Allah kita mencoba kemarin merekam permasalahan-permasalahan yang ada di anak-anak usia balita dan juga cara penanganannya. Dan insya Allah pada hari ini di kesempatan yang berbahagia ini kita akan diskusikan. Harapannya ya kita bisa saling sharing pengalaman dan sharing cara-cara untuk penanganan anak balita ya. Tapi sebelumnya agar kita lebih semangat, kita masuk ke energizer ya. Kalau energizer itu kita biasanya familiar dengan istilah ice breaking ya, ice breaking. Ini mungkin ice breaking yang antum semua juga pernah lakukan dan sangat familiar ya. Tapi dalam hal ini masih sering banyak orang yang belum konsentrasi dalam energizer ini. Pertama perintahnya ya. Cluenya hanya 2. Lakukan setiap perintah coach jika perintah didahului coach. Ya, coach berkata apa? Ya, coach memerintahkan apa? Ya, sering melakukan itu. Yang kedua, cluenya adalah abaikan perintah jika tidak didahului kata coach. Ya, paham? Cerdas semua, memang guru-guru cerdasnya luar biasa, gampang, enak gitu ya. Kita itu pelatihan sama orang cerdas itu cepet nyambungnya, ya, sama orang cerdas. Oke, siap ya, konsentrasi semua, ya, konsentrasi semua. Coach berkata, silakan dalam hitungan 3 berdiri. 1, belum dihitung Bu, belum dihitung ya. Coach berkata 1, 2, 3. Nah, berdiri ya. Karena pertanyaannya setelah hitungan 3. Oke. Coach berkata, silakan barang-barangnya bisa disimpan, diamankan ya. Coach berkata, angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Turunkan tangan kanan. Coach berkata, angkat tangan kiri. Coach berkata turunkan keduanya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan bagi semua. Apakah ada perintah coach memerintahkan? Oke, yang tepuk tangan tadi silakan duduk, yang tidak silakan tetap berdiri. Ada yang nggak tepuk tangan tadi? Tepuk tangan semua. Ternyata kita belum konsentrasi ya. Idealnya game ini bisa agak lama, tapi ternyata dengan tepuk tangan sudah selesai. Oke, kita masuk aktiviti pertama ya. Aktiviti pertama, saya ingin menggali dulu dari antum semua para guru-guru hebat ya. Saya ingin meminta pendapatnya. Apa saja penyebab anak itu bermasalah? Silakan angkat tangan.
Anak bermasalah, anak balita. Ustazah, Tidak panggilannya Ustazah Cahyo atau Ning nih? Ning ya, nah, Ningrul. Ustazah Ningrul. tidak terpenuhi keinginannya. Tidak terpenuhi keinginannya sehingga membuat dia bermasalah. Jawabannya luar biasa. Beri semangat. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Satu lagi. Yang belum ya. Oh iya ini kayaknya semangatnya luar biasa. Silakan. komunikasi yang tidak nyambung. Komunikasi yang tidak nyambung sehingga menyebabkan anak itu bermasalah. Ya. Ini mungkin pengalaman ya ditemukan di PAUD seperti itu ya. Beri penyemangat dong buat. Satu lagi. Kalau nggak ada saya kasih ke Putri ya. Tadi udah kurang perhatian, makanya harus belajar dari Ustazah Yayu ya. Mengerti. Kurang pengertian maksudnya gimana? Orang tua atau guru kurang memperhatikan anak tersebut ya. Luar biasa. Beri penyemangat buat Ustazah Sinta. Mantap jiwa. Sekarang berikutnya apa saja yang Anda ketahui tentang permasalahan anak? Banyak sekali permasalahan. Bahkan antum sudah mengisi dan menyebutkan permasalahan-permasalahan ya. Saya ingin semua ikut terlibat dalam diskusi kita ini ya. Semua ikut terlibat, jangan malu, jangan takut salah. Silakan untuk mengungkapkan. Silakan, ada kesempatan 3 orang untuk menyampaikan permasalahan anak yang dihadapi selama ini. Anda tidak mau bicara. Tidak mau berbicara. Tidak mau berbicara. Ini menjadi permasalahan saat kita akan menyampaikan berkomunikasi dengan mereka. Luar biasa. Kasih penyemangat dulu. Mantap jiwa. Selanjutnya, Bu Ustazah Kiki. Autis. Autis sudah masuk ABK sebetulnya ya. Memang harusnya sekolah-sekolah itu ada penanganan untuk ABK. Tapi ini yang sering terjadi dan kadang lolos dari jaring kita ya, tiba-tiba masuk dan akhirnya menjadi permasalahan bagi anak-anak kita. Beri penyemangat buat Ustazah Kiki. Satu lagi silakan. Ya, Ustazah Tri, apa masalah? Tantrum ya. Ini juga permasalahan yang beberapa dari antum menyebutkan saat kuesioner itu kita sampaikan terkait dengan anak yang ngamuk ya, anak yang berontak ya. Ini juga permasalahan yang sering kita hadapi. Beri penyemangat dong. Mantap jiwa. Sekarang pertanyaan ketiga, saya ingin mendapatkan banyak informasi dari antum semua ya, dari guru-guru hebat semua. Setelah kita tahu penyebab anak itu bermasalah, lalu kita juga memahami permasalahan-permasalahan anak, lalu cara penanganannya yang pernah antum lakukan, yang pernah Anda lakukan, yang pernah guru-guru hebat lakukan di PAUD atau keseharian di rumah, apa yang sudah dilakukan? Silakan 3 orang. Memeluk Ananda. Memeluk Ananda ya. Jangan hanya abinya doang yang meluk. Harus dibagi-bagi sama Ananda, sering-sering dipeluk ya. Itu biasanya kalau meluk itu usia balita kan ya, usia balita ya. Kalau udah gede agak susah-susah gitu meluk. Meluk, luar biasa, kasih penyemangat. Mantap jiwa. Dan ini Berkomunikasi dengan Ananda. berkomunikasi. Tadi kalau misalnya dari Bu Fatimah, harus bisa tuh berkomunikasi. Tadi cara apa? Berkomunikasi nggak bisa dipeluk. Dipeluk ya. Dipeluk, kalau nggak dipeluk digotong gitu. Satu lagi. Kalau nggak ada kasih lagi nih. Saja. Suasana rileks, menciptakan suasana rileks. Ya, yes, ya. Relaksasi. Ini membawa ke tempat yang lebih tenang ya. Anak-anak ngamuk, anak-anak seperti itu butuh suasana yang berbeda. Kasih dong penyemangat. Mantap jiwa. Oke, beberapa kita sudah mendapatkan penyebabnya dan saya juga coba menggali dari beberapa sumber informasi. Tapi tadi jawaban guru-guru hebat semua ini luar biasa ya. Kita lihat
penyebabnya adalah anak yang terlantar. Biasanya ini menyebabkan permasalahan secara baik terlantar secara ekonomi maupun secara pendidikan, ya. Juga anak dalam keluarga broken home, ya. Perceraian misalnya, ya, atau perselisihan antara kedua orang tua ini akan menyebabkan anak bermasalah, ya. Salah asuhan dalam lingkungan yang kurang baik, karena lingkungan itu sangat berperan besar, ya, terhadap perilaku dan karakter anak. Sehingga lingkungan yang buruk, lingkungan yang tidak kondusif akan menyebabkan anak itu bermasalah, ya. Ada juga anak korban kekerasan. Biasanya anak yang korban kekerasan ada keinginan untuk balas dendam, ya. Setelah dia memiliki power, kekuatan, dan ada orang yang lemah di hadapannya, maka dia akan membalaskan dendamnya tadi, ya. Permasalahan anak balita coba kita juga rangkum dari beberapa literatur, ya. Ini misalnya ada terlalu aktif atau biasa kita sebut hiperaktif, ya. Moodnya tidak stabil, kadang dia mau, kadang enggak, gitu ya. Nah, ini permasalahan. Tantrum sudah sampaikan, ABK, banyak sekali ABK, ya, yang kita ketahui jenis-jenisnya. Cepat bosan, manja, ya, sulit dipahami, ya, kesulitan konsentrasi, kecanduan gadget, ya, ini permasalahan anak-anak sekarang. Gadget apalagi sekarang stay at home, ya, stay at home, sehingga hiburannya nggak ada lain, ya. Hiburannya kan kalau orang tua mungkin bisa dari sumur, kasur, sama dapur, ya. Kalau anak kan muter-muter dari kamar, ruang tengah, kamar, akhirnya gadget ini menjadi salah satu kegiatan mereka. Anak tidak bertanggung jawab, anak tidak disiplin, pemalu, nggak percaya diri, mudah menangis, membangkang, dan berbohong, ya. Tahap penanganan, ya. Tadi juga luar biasa disampaikan oleh guru-guru hebat semua. Yang terpenting adalah kita mengidentifikasi masalah, ya. Karena setiap masalah anak ada penanganan yang berbeda. Maka kita harus identifikasi dulu masalahnya ini apa. Dan kalau bisa identifikasi masalah kita sertakan dengan kajian-kajian teori, dasar-dasar teori. Sudah banyak sekarang buku yang menawarkan pendalaman pengetahuan kita tentang penanganan anak, ya. Kita bisa pelajari, kita kaji literaturnya, ini anak kenapa dan seperti apa, ya. Yang berikutnya adalah baru action penanganan. Tentunya yang harus kita lakukan dari sekian banyak koresponden anak diskusi dengan beberapa orang dan juga jawaban-jawaban antum yang luar biasa, ya. Ada yang harus kita lakukan adalah pembiasaan. Tadi seperti Ustazah Tri sampaikan, relaksasi. Kalau ABK tentunya ada terapi, ada konseling, ya, terapi konseling. Dan ini yang terpenting bagi guru-guru SIT, Sekolah Islam Terpadu, ada senantiasa menyebut mereka dalam doa-doa antum, ya. Sepertiga malam antum qiyamul lail, maka hadirkan wajah mereka dan doakan satu persatu anak-anak, terutama yang antum rasakan mereka paling bermasalah, ya. Sampai nampak wajahnya, sampai nampak tingkah lakunya, sikapnya di hadapan antum, ya, kelucuannya, gemesnya antum nampakkan, lalu antum doakan, panjatkan doa itu kepada Allah, dan antum minta diberikan kemampuan untuk menanganinya, ya. Bersabar. Kualitas kesabaran kita menghadapi anak-anak bermasalah harus sangat besar. Pelukan, pesan positif, ya. Komunikasi intens, membiarkan untuk bereksplorasi, ya, mencoba sesuatu dan sebagainya. Ngobrol, santai, bercerita, mendengar keluhan mereka, berikan kesempatan tampil jika nggak percaya diri, jika malu, sering berikan kesempatan mereka untuk tampil, ya. Komunikasi dengan orang tua ini penting, ya. Harus ada chemistry kita dengan orang tua. Jangan sampai apa yang kita lakukan, terapi-terapi yang kita lakukan, ya, itu tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh orang tua di rumah, ya. Ajarkan anak mengungkapkan emosi. Maksudnya itu emosi yang dia miliki itu harus disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Ya, dikendalikan, ya, dikendalikan. Emosinya dikendalikan. Beri kepercayaan, ya.
Dan yang terpenting juga tentunya kita sebagai guru ya harus memberikan teladan ya, teladan di hadapan anak-anak kita ya. Berikan simulasi atau perangsang mereka agar melakukan beberapa hal ya. Kita masuk lagi energizer ya, karena ini memang kita harus senantiasa di-refresh ya, agar tidak jenuh, apalagi sudah sekian lama kita stay at home ya, boring, jenuh ya. Saatnya kita bermain-main di sini agar fresh, nanti pulang tiba-tiba wah seger lagi. Kita ada energizer atau ice breaking, namanya hitung tepuk takbir. Hitung tepuk takbir ya. Cara permainannya adalah, kita perhatikan, kita sama-sama sudah membuat lingkaran ya, lingkaran. Lalu siapapun yang anak tunjuk duluan, nanti putarannya ke sebelah kanan ya. Sebenarnya ini game yang biasa kita lakukan tapi dimodifikasi. Misalnya saya tunjuk Ustazah Fatimah, maka Ustazah Fatimah nanti berhitung dari mulai hitungan angka 1. Kita siap-siap untuk energizer hitung tepuk takbir. Paham semua ya? Sudah paham semua ya? Saya sebut namanya, saya tunjuk, maka langsung berhitung, sebelah kanannya langsung melanjutkan ya. Ustazah Dea. 1. Allah. 2. Tepuk. Oh lagi. Cepat ya, nggak pakai loading nih. Ini namanya juga konsentrasi. Nih Allah. Kalau mau itu sekalian nanti repot ya. Oke, siap ya. Siap. Kita konsentrasi ya dari Ustazah Leli. 1. 2. Allah Akbar. 3. Allah Akbar. 4. Allah Akbar. Lanjut. Allah Akbar. 6. Allah Akbar. 7. Allah Akbar. 8. Allah Akbar. Oh, luar biasa. Silakan duduk semua ya. Semua konsentrasi ya. Sama-sama angkat tangannya. 1, 2, 3 angkat tangannya. Serempak tunjuk ketua kelompok 1, 2, 3. Silakan yang suaranya paling dapat banyak ya, menjadi ketua kelompok untuk presentasi. Ya, harus ikhlas ya. Kalau ditunjuk harus ikhlas. Silakan dimulai dari sekarang. Tugasnya adalah silakan mendiskusikan tentang beberapa permasalahan anak ya. Diskusikan, misalnya ada tantrum, ada manja dan sebagainya. Tapi juga harus disertai dengan solusinya ya. Ada masalah, ada solusi ya. Kita kasih waktu 10 menit dari sekarang ya. Sekarang 9.40, nanti kita 9.50 selesai. Silakan. Pokoknya dia nggak mau sampai teriak sampai istri-istri takut dengan apa yang itu. Ya. Tapi memang Solusinya apa ya? Di sini. Ini sekdesnya siapa? Sekdesnya guys. Apa ini? Tidak mau bicara ya, mau bicara. Kelompok 1 mana? Ini kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 dulu atau kelompok 2 dulu? 1 dulu katanya. Saya nyebut dulu. Silakan ditunjuk apa juru bicaranya ya. Untuk menyampaikan apa hasil diskusi. Ya, terima kasih Ustaz. Kebetulan ini yang permasalahannya sebenarnya saya hadapi sendiri ya. Iya. Mas, jadi ada satu anak yang dari awal ini sampai 1 bulan ketika di sekolah itu dia nggak mau bicara. Jadi saya juga sempat kerepotan, saya ajakin juga dia nggak respon. Ketika saya tanya juga diam. Cuma kalau mau apa-apa sih cuma nyenggol ini aja. Kadang kita nggak ngerti kan. Jadi akhirnya wah ini ada masalah ini ada ini. Jadi saya
berusaha mendekati dulu. Ketika dia istirahat juga nggak mau berteman, jadi ngikuti saya kemana-mana. Jadi saya kadang nggak bisa tinggal, saya kalau mau saya ada urusan apa-apa nggak bisa tinggal karena ya ini. Setelah itu saya coba bicara empat mata ya sama dia, saya ajak ke tempat yang enggak terganggu teman-temannya, saya ajak ngobrol. Mas ini kenapa sih kayak gini-gini, saya tanya pokoknya apa yang nggak mau ngomong sama ustazah. Ustazah orangnya jahat nggak sih, saya sampai tanya gitu. Enggak, hanya jahat gini-gini. Cuma gini, enggak ada gitu. Nah ini keluar kata satu-satu gitu. Setiap dia saya coba ajak ngobrol. Saya sampaikan apa tuh pintar loh kalau mau. Semakin pintar juga bisa, apa juga bisa. Saya semangati gitu. Dan alhamdulillah akhirnya setelah bulan kedua dia mulai mau bicara, walaupun cuma sedikit-sedikit ya Ustaz. Saya akhirnya pokoknya nanti kalau pokoknya semua kadang saya buat game, kadang saya banyak cerita, memberikan cerita gitu ya. Dan alhamdulillah, tapi ini juga masih belum menjadi solusi karena saya juga masih penasaran kenapa sih kok bisa. Pernah sempat di suatu sentra ketika ada tema dokter itu dia langsung teriak, nggak apa, kok sampai teriak histeris, saya sampai bingung. Dia nangis sampai akhirnya udah nggak apa-apa, nggak mau ikut main nggak apa-apa, di sini aja sama Ustaz. Jadi akhirnya ya sudah nggak ikut main, nggak ikut sentra sampai sempat 4 kali putaran sentra nggak mau ikut. 1 bulan ya Ustaz nggak mau. Jadi saya coba dari orang tuanya. Saya tanya, kenapa ya kok Mas ini kok ketika ada sentra ini kok teriak sampai saya sampai kaget, kenapa? Akhirnya dia ceritakan bahwa anaknya itu pernah menderita sakit yang harus opname dan di Jawa ya, di Surabaya itu di opname dan harus dipisah dengan orang tuanya. Itu dengan segala macam karena dia nggak sadar Ustaz. Jadi kita selalu yang punya campur semua itu ini terus apa? Jadi melihat orang yang berpakaian baju putih dia takut. Bedanya dia trauma benar-benar. Ini Ustaznya gimana? Ada saya kira juga padahal di sekolah kan ada pemeriksaan kesehatan segala gimana nanti menghadapinya. Jadi akhirnya saya coba dekatin, saya tunjukkan benda-benda ini kita tuh main dokter-dokteran, nggak dokter beneran. Dokter itu orangnya nggak cuma nyontek kok, cuma diperiksa dan dilihat, nggak harus disuntik. Saya kenalkan dulu sama Bu Dokter ketika ada bilang saya kenalkan ini Bu Dokter, ini perawatnya. Jadi alhamdulillah ini dengan bicara seperti itu akhirnya muncul semua kepandaian dia itu. Terus saya potensinya masa Allah yang dulunya cuma dia dari surapan nggak mau. Terus ketika ada hafalan juga saya ajak maju, coba bisa abang bisa. Akhirnya alhamdulillah kan malah paling cepat kalau sudah hafalan itu permasalahan. Terus ya itu pernah lagi. Terus satu lagi ini ada anak saya juga sama satu. Dia juga ikut ketika dia datang ke sekolah tuh sampai berapa bulan tuh nangis terus Pak. Saya datang nggak mau gendong orang tuanya. Saya paksa, saya bilang ibunya itu percaya dengan kita, insya Allah kita akan membantu. Jadi akhirnya kita setiap datang saya gendong, saya tenangkan, saya jangan berkata kalau nggak mau ikut apa-apa nggak apa-apa, silahkan sendiri kalau saya lihat nanti Ustazah tinggal, tapi Ustazah tinggal lagi. Jadi akhirnya gitu, selama-lama kan dia mulai keluar dekat-dekat. Anak mau ikut ya? Biasa gitu. Jadi akhirnya, jadi kita memang harus pendekatan terus ya. Memang kadang kalau kita nggak kuat mungkin ya sudah aja gitu, tapi ya sabar ekstra ya. Itu nih saya lakukan pengalaman saya itu. Dan alhamdulillah dua-duanya luar biasa sekarang ini. Mudah-mudahan itu bisa jadi buat teman-teman semua ya. Itu dari saya. Masih ada tambahan? Cukup? Ada. Ayo, beri penyemangat. Mantap kita. Luar biasa ya, tadi 2 masalah yang disampaikan oleh kelompok 1 berdasarkan pengalaman. Yang pertama adalah ada anak yang sulit berbicara, yang kedua adalah sulit beradaptasi. Dan ternyata kedua-duanya butuh penanganan ekstra ya, secara intens berkomunikasi, dan akhirnya dalam 2-3 bulan bisa sedikit-sedikit teratasi ya. Luar biasa buat kelompok 1 ya, atas diskusinya. Ada yang menambahkan dengan kelompok 1?
Cukup? Cukup ya, nggak nyesel ya. Oke, kelompok 2 silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok 2 berunding tadi bersama-sama ingin mengangkat mengangkat permasalahan tantrum. Ini hasil diskusi bersama. Tantrum bisa diakibatkan satu karena anak tersebut mencari perhatian atau ingin diperhatikan. Yang kedua bisa terjadi karena anak tersebut minta sesuatu tidak terpenuhi. Yang ketiga bisa terjadi karena pola asuh yang berbeda antara ayah dan ibu, jadi membuat anak itu bingung. Yang keempat, anak tersebut kurang bisa beradaptasi dalam waktu masuk lingkungan baru, contohnya adalah awal masuk sekolah. Dan kami berdiskusi untuk mencari solusinya. Yang pertama, apabila kita mendapatkan anak tantrum, satu memeluknya sampai dia diam dan tenang. Jadi saat masih tantrum kita tidak mengajaknya komunikasi, cukup memeluknya terlebih dahulu, menenangkan dia. Kalau dia sudah terdiam, langsung kita mengajaknya berkomunikasi, mencari tahu kenapa sampai menangis seperti itu. Setelah bisa diam dan diajak komunikasi, kita membuat SOP bersama anak tersebut, tidak dari orang tua saja, tetapi anak juga mengajukan idenya. Seperti itu. Yang ketiga adalah melakukan reward dan punishment sesuai perjanjian, sesuai SOP. Apabila melaksanakan SOP, berarti anak tersebut berhak untuk mendapatkan reward. Apabila melanggar, ada punishment-nya. Yang keempat, seandainya tidak mempan atau seperti apa, kita mendoakan seperti arahannya. Terima kasih. Luar biasa kelompok 2, beri penyemangat. Mantap jiwa. Ini lebih sistematis ya, tadi ada penyebabnya lalu solusinya ya, tapi fokus di permasalahan tantrum ya. Luar biasa kelompok 2, makasih atas diskusinya dan semoga ini bisa menginspirasi guru-guru yang lain saat menghadapi anak-anak yang ngamuk atau tantrum ya. Oke, kita bisa memposisikan kursi kita kembali, tapi langsung dibagi saja. Sebelah kanan Anda tadi kelompok 1, kelompok 2-nya sebelah kiri saya. Halo, selamat pagi sahabat ARL Official Learn and Education. Hari ini bersama saya Putu Trisnawati. Selain mengajar, saya juga adalah praktisi trauma healing pada anak. Kali ini saya akan membahas terkait parenting, bagaimana mengatasi tantrum pada anak usia balita. Trauma pada anak terkait tantrum itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, karena pola makan, dan yang kedua, karena pola asuh. Pola makan yang salah itu membawa efek negatif pada anak. Anak tersebut akan menjadi lebih agresif, cenderung mudah bereaksi secara spontan. Sedangkan pada pola asuh, seperti yang kita ketahui saat ini, di tengah kesibukan para orang tua, pola asuh cenderung digantikan oleh berbagai fasilitas. Interaksi antara anak dan orang tua menjadi semakin sedikit karena digantikan oleh banyak hal seperti media elektronik ataupun mainan. Hal ini mengakibatkan anak tersebut tidak mendapatkan guidance atau petunjuk arahan kasih sayang langsung dari orang tua. Bagaimana ketika dia harus mengekspresikan emosinya, orang tua tidak hadir secara emosi. Dalam materi terkait trauma, terutama tantrum pada anak balita, kita memiliki beberapa tips bagaimana menangani kondisi-kondisi pada saat tantrum mereka muncul. Seperti satu, memeluk mereka dengan kasih sayang. Kedua, dengan cara menenangkan mereka dan membawa ke tempat yang lebih rileks. Misalnya menjauhi kondisi-kondisi yang membuat mereka cenderung lebih agresif. Dan yang ketiga, seperti contohnya, dalam waktu yang jangka panjang, orang tua bisa melakukan pendekatan yang sifatnya lebih personal. Contohnya, menggali masalah mereka, menanyakan atau mencari tahu sebab mereka melakukan hal-hal yang bersifat ekspresif atau tantrum. Contoh kasus, misalnya seorang anak ketika jalan-jalan bersama orang tuanya ke satu tempat, menemukan
sesuatu yang ingin banget dia miliki, dia kemudian memaksa atau berontak. Contohnya guling-guling di lantai atau melakukan hal-hal yang bersifat destruktif, merusak atau melempar barang-barangnya ketika keinginannya dia tidak tercapai. Demikian, terima kasih. Kita sudah mendapatkan banyak hal tadi tentang penyebab permasalahan anak, lalu apa-apa saja permasalahan anak dan cara penanganannya, ya. Kita akan mereview ini semua, ya, dan kita akan lakukan dengan berpasangan, ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, ya, masing-masing berhadapan, berpasangan, ya. Nanti silahkan yang kelompok 1, ya, yang kelompok 1 itu tugasnya menyebutkan satu permasalahan dan penyebabnya. Nah, kelompok 2, ya, kelompok 2 menjawab dengan cara penanganannya, ya, cara penanganannya. Jadi kelompok 1 pikir apa ya? Ada masalah apa nih yang biasa ditemui di anak-anak? Lalu sebutkan satu masalah anak dan penyebabnya apa berdasarkan pengetahuan antum saja. Lalu nanti kelompok 2, ya, sebagai pasangannya untuk menyampaikan solusi cara penanganannya, ya. Silakan. Sekarang. Oke, cukup. Sekarang gantian, ya. Sekarang gantian. Yang tadi menyampaikan masalah sekarang menjawab. Yang tadi menjawab sekarang menyampaikan masalah, ya. Dibalik. Dimulai dari sekarang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya menyampaikan bahwa satu yang saya sama peserta ini dari awal TK itu tetapinya baik sebelumnya, tetapi sekarang dia kurang mengungkapkan cepat sudah dia apa ya kan selama ini sebenarnya ketika sudah bagus komunikasi bisa sudah ada perubahan, jadi sudah memberikan solusi. Tapi tidak sesuai kalau melihat Nasdem itu selanjutnya kita akan masuk ke sesi akhir. Bagaimana kita akan summarize, ya, merangkum dari materi-materi kita dari awal tadi, ya. Sebetulnya sesi pelatihan ini kemarin saya coba bikin untuk waktu 3 jam, ya, karena memang kita butuh pendalaman yang luar biasa. Namun dari JST pusat meminta durasi kita hanya 1 jam, ya, 1 jam, sehingga kita beberapa sesi kita pangkas, ya. Kita akan masuk ke linking summarizing, ya. Kita bagaimana menghubungkan dari setiap materi yang sudah ada dan merangkum, ya. Caranya adalah kita sama-sama nanti on the stage, ya, sama-sama menyampaikan, nanti yang ditunjuk siapa, ya, untuk merangkum, ya, terkait dengan satu permasalahan
penyebabnya, dan cara penanganannya. Kalau tadi kan sudah dibagi per kelompok, sekarang satu orang itu menyampaikan pertama ya penyebab masalahnya apa, masalah anaknya itu apa saja, dan cara penanganannya ya. Itu yang akan kita lakukan di sesi ini. Dan ini harapannya antum semua bisa memahami materi dari awal hingga akhir. Oke, kesempatan pertama silakan. Silakan kesempatan pertama. Oke, Ustazah Trisma. Sambil berdiri ya, namanya juga on the slide ya. Berdiri, nanti silakan sampaikan kepada yang lain ya. Silakan, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah diberi kesempatan. Dan masalah ini barusan saya diskusikan dengan partner kelompok 1 bahwa saya akan mengangkat satu anak yang selama mungkin kurang lebih 4 tahun ya bersama saya, dari di TK-nya 2 tahun dan sekarang ada di kelas 2 SD seperti itu. Dari awal anak ini sulit berkomunikasi, backgroundnya setelah saya gali dari orang tuanya adalah satu, karena tidak ada salah satu dari orang tuanya atau orang tuanya meninggal, dan alhamdulillah di kelompok B anak ini sudah luar biasa peningkatannya, perkembangan luar biasa, bisa bersosialisasi dengan temannya, bisa mau bicara namanya pun juga sudah bisa, yang tadinya itu terbata-bata vokalnya saja tersampaikan, dan alhamdulillah TKB itu luar biasa. Saya sampai ketika perpisahan itu saya menangis ketika saya lihat di TKA dulu awalnya adalah muridnya Ustazah Fatimah, dia tidak bisa apa-apa, tidak bisa berkomunikasi, tetapi ketika lulus dari TK, Masya Allah luar biasa. Dan saat ini anak ini kembali memiliki permasalahan, Ustaz. Anak ini cenderung sulit untuk diajar komunikasi, yang tadinya trennya sudah berhasil, BAK, BAB itu sudah mandiri, sudah berani ke kamar mandi sendiri dan sebagainya. Sekarang suatu kemunduran, dia buang air kecilnya sudah kembali di celana gitu ya, BAK-nya juga, BAB-nya juga di celana seperti itu. Ketika di rumah saya tanya, kenapa sih Mas, padahal udah hebat loh kemarin, aku nggak terasa apa-apa. Oh iya Kak, jujur, boleh kalau Ustazah ngomong, silahkan kan. Ustazah itu kalau mau lebih terasa loh rasanya, dan juga kalau mau Ataya pikir dulu ya, Ataya terasa nggak seperti itu. Dan bahkan terakhir ini ya, sampai pengasuhnya itu mengeluh bahwa dia sudah berani lagi, berani mendorong, berani membentak, berani memperlihatkan ke pengasuhnya. Saya sempat sharing kepada Ustazah Yayu dan Ustazah Fitri ya, ketika saya lihat pertama mungkin ketika ayahnya menikah lagi dia ada rasa cemburu seperti itu, dan dia tidak tinggal dengan ayahnya. Yang kedua adalah tinggal dengan kakek dan neneknya, dan kakek nenek ini memfasilitasi semuanya, dari gym ada, dari apa ya itu yang namanya yang sama-sama di TV dengan main dengan abangnya itu ada, sampai ketika ada telepon dari ustazahnya untuk merojaah, dia tidak mau. Yang ketiga makan pun jadi lewat. Akhirnya saya sampaikan ke pengasuhnya selalu seperti itu, tolong komunikasikan dengan neneknya. Akhirnya ke ayahnya juga sudah kewalahan karena neneknya selalu terlalu memanjakan. Sampai kemarin saya diskusi bertiga dengan Ustazah ini, ambil saja 1 tahun, jangan boleh ditengok, seperti itu ya. Kelas di kelas itu dibuat menangis. Akhirnya saya coba dekati, kenapa sih kok dia seperti ini? Saya coba tanya, kenapa sih Kak? Dia awalnya nggak mau jawab. Akhirnya saya rayu, saya ngomong, saya dekati, ngobrolnya dekati, akhirnya dia menangis. Aku nggak suka, mamaku berat sama papaku ya. Masalah keluarga, jadi akhirnya kita tahu sama ya. Iya. Itu yang paling banyak. Iya, itu dari keluarga. Tapi kalau ini bedanya karena perceraiannya dan kekerasan KDRT orang tuanya. Jadi dia melihat sendiri kekerasan itu terjadi, bahkan sampai histeris kalau dia ngomongkan itu. Akhirnya saya panggil karena yang sering angkat kan neneknya. Jadi saya ngajak ngobrol sama nenek, apa sih masalahnya? Ini soalnya ceritanya gini-gini. Oh iya Ustazah ini pokoknya kalau mamanya sama ini cerai dan sampai berantem, makanya sempat berpisah sudah dekat. Akhirnya saya bilang
kalau bisa kalau ada permasalahan jangan sampai lagi kasihan anaknya di sekolah kita seperti itu, jadi kalau di rumah seperti itu juga dia akan tidak akan ada hasilnya. Jadi pokoknya semua lambat, perkembangannya lambat sekali, kepandaian juga nggak ada, sampai nggak ada mood untuk apapun belajar di rumah itu nggak ada. Akhirnya setelah saya berikan solusi kepada neneknya itu, neneknya menyampaikan orang tuanya mungkin ya, nggak saja, jadi setiap ada perkembangan di rumah itu neneknya langsung cerita ke saya. Alhamdulillah, iya, alhamdulillah saya sekarang alhamdulillahnya sudah sampai kembali seperti itu. Kalau jadi saya lihat anaknya jadi agak banyak perkembangan seperti itu yang pernah saya lihat. Mudah-mudahan itu bisa dikembangkan dengan komunikasi dengan orang lain juga. Dia pernah melakukan itu ke saya, Ustazah. Nah, saya tanya kembali, apakah dulu sudah diselesaikan gitu ya permasalahannya, sudah minta maaf atau enggak? Memang sudah minta maaf, tapi kenapa dia masih merasa mendesak, karena memang ternyata temannya ini melakukan kembali seperti itu. Nah, ketika saya telusur ke keluarga, sebenarnya keluarga ini baik-baik aja dan orang tuanya bahkan sangat baik kerjasamanya dengan kita, tapi ternyata ini sifat ini masih belum bisa kita hilangkan ya. Mungkin memang perlu banyak kesabaran gitu ya, dengan memberikan cerita-cerita yang memang dari sirah atau dari kenyataan ini, tapi ternyata masih memang belum berhasil bisa. Mungkin nanti kalau ada yang bisa di-share oleh teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang sama, bisa di-share-kan. Ya, jazakumullah. Luar biasa, kasih penyemangat dulu. Mantap jiwa. Ada? Oh iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kasus Ustazah tadi ya, sebenarnya pernah juga dulu saya alami dan saya rasakan. Jadi solusi yang pernah saya lakukan itu, karena ini kan orang tua yang jelas punya andil kenapa si anak itu menjadi seperti itu, walaupun si nenek yang membesarkan, tapi paling tidak orang tua juga menjadi penyebab si anak menjadi begitu. Jadi yang harus dipanggil yang pertama adalah orang tuanya. Dan sebelum orang tuanya dipanggil, kalau perlu memang kita meminta siapa yang sehari-hari bersama anak itu memvideokan, atau paling tidak dipasang CCTV biar orang tua itu melihat, ini loh anaknya bapak, selama saya asuh kesehariannya seperti ini. Dan insya Allah dengan menonton video itu tanpa kita harus menjelaskan panjang lebar, orang Biar nggak begal dulu terus. terima kasih Ustaz untuk ansatnya. Ini yang saya lihat di Quran saya di kelas 5. Yang ketika kemarin sering saya setelah selesai sekolah itu cerita tentang Mbak ini yang selalu begini, walaupun itu bukan ke anak saya, ya, ke temennya gitu, tapi tipe anak saya memang agak apa ya, keras gitu, keras ke saya. Jadi ketika ada temennya itu dia yang maju gitu. Oh gitu. Iya, dia yang maju. Terus temennya ini yang bullying gak terima gitu, gak terima. Terus ada kata-kata jelek di WA mereka, nomor saya dimasukkan ke situ dan saya memang nggak keluar, mau tahu kayak apa sih mereka gitu. Ternyata nggak paham Ustaz. Ternyata ya mereka membicarakan sifat saya, membicarakan anak saya tentang apa ya, mereka menjelek-jelekkan. Terus saya ini kan kopi pembicaraan mereka saya kirim ke ustazahnya, ini apa yang terjadi dengan di kelas ya ustazah, kok anak saya sampai begini sama teman-temannya. Terus pokoknya nanti coba kami
ada chat dari usahanya. Dalam hal ini nggak kata dalam posisi benar, tapi di situ selain di chat grup yang omongnya kurang bagus ya untuk Mbak Neng, dia juga chat pribadi dengan mengatakan gitu. Terus ada lagi kata-kata yang nggak selalu itu chat pribadi seperti itu. Nah, harapan saya ketika ada permasalahan di antara murid ini, usahanya lebih peka, nggak harus terdengar oleh wali muridnya dulu, baru konfirmasi ke usahanya dan usahanya baru ke anak-anaknya gitu. Jadi lebih peka begitu. Saya sih menyadari kalau anak saya memang sama seperti itu gitu. Tapi kemarin dibilangin kalau anak saya dalam posisi yang benar, saya alhamdulillah. Terima kasih. Kasih penyemangat. Mantap jiwa. Luar biasa ya. Kalau saya boleh berpendapat, karena kita ini kan diskusi. Saya sebagai fasilitator belum tentu yang lebih paham tentang penanganan anak. Karena secara teori juga saya nggak banyak belajar tentang balita. Cuman pengalaman saja ngurusin balita. Udah 5 balita yang saya urusin ya. Itu saja. Walaupun balita yang pertama kedua biasanya trial and error ya. Coba-coba salah, coba-coba salah. Nah, setelah ikut parenting baru kita tahu ya. Untuk masalah tadi ya dendam. Kalau tadi saya lihat ternyata secara formal sudah diselesaikan, tapi informal ternyata belum ya. Ternyata orang yang tadi saya nggak tahu kasusnya mungkin membuli atau apa, tetap melakukan itu walaupun sudah dipertemukan, sudah maaf-maafan, tapi di luar sesi itu dia tetap melakukan dan itu masih dendamnya akhirnya tertumpuk juga ya. Ternyata kondisi-kondisi formal itu harus butuh pendampingan dari guru yang senantiasa didampingi, ditanyakan gimana kondisinya, apakah sudah benar-benar clear. Terus dia juga sikap dan perilakunya keseharian, apakah dua anak ini memang sudah normal berkomunikasi. Nah, itu juga mungkin butuh guru lebih intens perhatiannya jika menemukan anak-anak yang bermasalah terkait dengan tadi bullying ataupun kekerasan ya. Lebih serius untuk mendampingi, bahkan tidak cukup puas dengan maaf-maafan secara formal ya. Mungkin setelah itu harus tetap digali apakah ini masalah masih berlanjut atau tidak ya. Kalau saya mungkin masukkan seperti itu ya. Kalau tadi yang Ustazah disampaikan juga luar biasa disampaikan oleh Ustazah Yayu ya terkait dengan lingkungan. Memang lingkungan agak susah kalau memang dia tetap di situ ya. Solusinya kita mencari orang yang paling didengar. Kalau tadi kan neneknya, ternyata kan neneknya yang bisa didengar. Kasus Bu Ustazah Fatimah juga ternyata kalau mendengarkan saran neneknya akhirnya bisa rujuk. Alhamdulillah ya, luar biasa. Oke, saya ucapkan sangat terima kasih pada antum semua karena ini justru pada hari ini saya pribadi mendapatkan ilmu yang berharga ya, ilmu yang berharga terkait dengan penanganan anak dan solusi-solusinya ya, yang sebelumnya saya belum terpikirkan ya untuk solusi-solusi. Sehingga saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas ilmunya ya kepada Ustazah Ning, Ustazah Fatimah, Ustazah Dea, Ustazah Sinta, Ustazah Sarah, Ustazah Leli, Ustazah Tri, Ustazah Fitri, Ustazah Yeni, Ustazah Rizka, Ustazah Kiki dan Ustazah Muji Rahayu ya. Kita sekarang akan masuki sesi penutup ya, sesi penutup. Nanti sebutkan saja satu kata yang mewakili perasaan antum setelah mengikuti diskusi ini. Satu kata saja ya, satu kata saja mewakili perasaan antum. Idealnya kemarin aneh ingin ditulis tapi alas tinpilot itu bisa ditempel untuk kenang-kenangan ya. Tapi karena tidak tersedia, disiapkan satu kata yang bisa mewakili perasaan antum setelah mengikuti kegiatan pada hari ini ya. Kayaknya berurut aja ya dari Ustazah. Silakan. Satu kata. Bergemuruh.
bahagia, lega, terinspirasi. Sebentar lagi ada sesi Ustazah Sinta. Wiroh, ayo semangat. Kurang 1 jam. Kurang 1 jam, perlu lagi. Ada 3 jam. Lega, plong, wow, tercerahkan. Oke, sekarang kita kembali ke menti.com ya. Saya sudah siapkan. Kodenya sama, menti.com 643936. Kalau tadi Ana minta harapan terkait dengan diskusi. Sekarang setelah kita menyelesaikan diskusi, apakah diskusi ini sesuai dengan harapan guru-guru hebat? Ya, silakan. Kalau sudah bisa masuk, tuliskan apakah sesuai dan alasannya apa. Ya, misalnya sesuai tuliskan apa. Kalau nggak sesuai, tuliskan juga. Saya nggak sesuai dengan ekspektasi saya. Tuliskan, jelaskan apa isinya di situ. Ya. Ada sisi berikutnya. Alhamdulillah saya mendapatkan sesuai dengan permasalahan anak yang dihadapi di PAUD. Ya. Sudah 4 orang yang menyampaikan, semua ada 12 orang dan 6 orang sesuai tapi belum puas. Alhamdulillah harapan telah terpenuhi untuk lebih tahu cara penanganan anak dan kurang waktunya untuk belajar. Yes, alhamdulillah. Dan sebelum kita akhiri sesi, ada keinginan saya bahwa pertemuan ini harus menghasilkan sesuatu, ya. Bahwa diskusi yang luar biasa pada hari ini harus ada output, ya, ada output, ya. Maka kalau kata lagu kemesraan, janganlah cepat berlalu. Maka diskusi ini pun saya tidak ingin begitu saja berlalu. Maka kita akan ada mission, ada tugas. Mohon maaf, Anda minta antum untuk terlibat dalam tugas ini. Yang pertama, masing-masing ya membuat makalah 1 kasus permasalahan anak dan teknik penanganannya, ya. Tadi tahapannya ada yang saya sampaikan, misalnya ada permasalahan apa, penyebabnya apa, dan solusinya apa, ya. Kalau bisa ditambahi dengan dasar-dasar teori, ya, kajian-kajian ilmiah, nah ini lebih bagus. Jadi buat makalah 1 kasus permasalahan anak dan teknik penanganannya. Saya berharap jika kita ada 12 dan 13 dengan saya berkumpul di sini, masing-masing menyampaikan 1 permasalahan yang berbeda dengan yang lain, ya, dan teknik penanganannya, kita sudah punya 13 permasalahan anak, penyebabnya dan solusinya. Ini kalau 13 kita bikin buku luar biasa, ya. Nanti coba kita rangkum 13 ini, kita coba outputnya nanti kita punya 1 buku karya antum semua, ya, hasil diskusi pada hari ini, ya. Nanti untuk penerbitnya sudah ada yang nawarin, ya. Ada nawarin penerbitnya, siap untuk menerbitkan buku kita, ya. Jadi nanti itu nama antum semua muncul situ, ya. 13 dengan saya, ya. 13 dengan saya. Semoga ini saya tidak ngasih waktu karena ini juga butuh pemahaman yang luar biasa. Tapi tolong ini menjadi mission, menjadi misi kita bersama. Ya kalau bisa, saya sih targetnya tahun ajaran itu kita sudah bisa punya gambaran kapan buku itu dicetak. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsira. Lanjutkan perjuangan tentunya dengan membuat makalah tadi, ya. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Semoga Allah senantiasa melindungi kita terkait dengan wabah corona ini, ya. Dan Allah senantiasa melindungi kita agar kita tidak lelah dalam melakukan aktivitas dakwah di dunia pendidikan, ya.
Tentunya apresiasi yang luar biasa untuk antum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan hamdal dan babul majelis.